Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwa Quran nanti yang akan memberikan pertolongan kita di hari kiamat. Nanti. Kebaikan kita, kesalehan seorang muslim itu ketika kita itu bisa menjaga atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki, tentunya kita masih bersama di channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan dalam kegiatan Ramadan kali ini sampai dengan 30 hari ke depan kita bersama untuk syiar Ramadan. Tentunya Anda harus tetap standby untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu narasumber yang luar biasa dari Fakultas Ekonomi. Beliau adalah Bapak Dr. Faisal MPD selaku dosen studi keislaman Fakultas Ekonomi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, masih semangat di awal-awal puasa Ramadan ini ya. Harus tetap semangat. Baik Ustaz, kita akan membahas salah satu tema yang luar biasa, yaitu adalah Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kesolehan sosial. Nah, menurut Ustaz sendiri dengan tema yang kita angkat kali ini itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Masyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini untuk bisa belajar ya dengan para senior juga menjalankan amanah dari Bapak Dekan, ya, Bapak Dr. Haji Misbahul Munir, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan pagi ini, sesuai dengan tema yang disampaikan di surat permohonan, yaitu Ramadan. Ya, dengan tema ini saya mengambil salah satu dari banyak hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita kaitannya dengan Ramadan, baik produktivitas yang ada di dalamnya. Ada satu hadis yang insya Allah ini sudah tidak asing lagi, khususnya untuk kami sebagai akademisi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa surga itu rindu pada 4 orang. Wah, ini menarik ini. Betul. 4 orang apa? Siapa saja itu? Insya Allah dengan memahami hadis ini, kita ya yang ada, khususnya yang ada di UIN Malang ini akan lebih memaksimalkan lagi baik produktivitas kerjanya, produktivitas amal salehnya, karena nanti dalam hadis ini 4 orang ini mesti ada kaitan dengan hablum minallah juga iya, hablum minan nas juga iya. Maka di tema tadi ada kesalehan sosial. Betul. Tadi itu. Kata Nabi, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Surga ini merindukan orang yang gemar membaca Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya membaca, syukur-syukur kita bisa memahami, kemudian juga mengamalkannya. Ini yang paling terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih kampus kita ini tidak lepas dari 4 pilar: kedalaman spiritual, keagung akhlak. Mungkin saya memahami talil Quran ini salah satu sarananya, media untuk meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan tidak dilakukan lagi fadilah daripada atau keutamaan hikmah orang yang membaca luar biasa. Salah satunya misalnya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwa Quran nanti yang akan memberikan pertolongan kita di hari kiamat nanti, bagi orang yang membacanya. Ramadan ini momentum yang sangat spesial untuk
itu. Apalagi dilipat gandakan Ustaz. Iya. Nah, ini juga yang salah satu kalau di Ramadan semua amal akan dilipat gandakan. Nah, kalau kita memahami ini bahwa semua amal ibadah kita, amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, insya Allah siapapun orangnya akan berlomba-lomba untuk memaksimalkan, meningkatkan produktivitas apapun profesi yang ada di kampus kita ini. Ya. Baik sebagai mahasiswa, dosen, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang memotivasi kita itu dari 4 golongan ini adalah hafizul lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Artinya menjaga dari hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita ucapkan, apalagi kalau sampai menyakitkan seorang atau sekelompok misalnya. Ini kaitannya erat sekali dengan puasa kita, ya. Karena kata Nabi di beberapa hadisnya seperti ini, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tapi tidak mendapatkan apa hikmah dari puasa itu, hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Salah satu faktornya tadi itu, bagaimana ia harus pintar-pintar menjaga lisan kita, ya, dari perkataan. Sementara dikunci dulu, Ustaz. Betul, ya. Jadi tidak hanya kita puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya. Tapi ucapan ini yang paling terpenting. Bahkan lisan ini yang paling sangat dikhawatirkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Kalau kita memahami apa istilahnya amali para ahlu sufi misalnya. Kebetulan saya juga di fakultas dikasih mata kuliah teosofi. Ya Allah. Iya, itu yang paling sangat dikhawatirkan oleh para ulama ahli sufi kita. Itu termasuk kita, ya, karena beliau adalah panutan bagi kita. Juga di hadis yang lain kaitannya dengan hafizul lisan ini, Allah juga menyampaikan dalam hadis, melalui hadis Rasulullah itu, bahwa Allah tidak butuh dengan puasa kita selagi kita tidak bisa menahan lisan, ya, untuk hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Makanya di hadis yang lain bahwa indikator kebaikan kita, kesalehan seorang muslim itu ketika kita itu bisa menjaga atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi agak susah nih, Ustaz, ya. Ya, disitulah ujian kita, tantangan kita. Insya Allah untuk akademisi UIN tidak susah itu, ya. Yang sehari-hari tidak lepas dari pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Setiap hari dibaca, dikaji, tidak hanya di kelas, di majlis-majlis, ya, bahkan di masjid setiap habis zuhur ada kultum yang senantiasa mengingatkan kita dari para sepupu kita, dosen-dosen kita. Nah, ini. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Ramadan ini ya momentum yang sangat spesial untuk ini. Dengan apa istilahnya itu, ya, tanpa dikasih permohonan misalnya atau permintaan, secara naluri mungkin, ya, masyarakat kita itu berlomba-lomba untuk mensedekahkan, atau istilahnya kita kenal dengan memberikan takjil. Nah, kita lihat, kita perhatikan di sepanjang jalan, di masjid-masjid musholla, luar biasa. Tidak kekurangan yang namanya hanya untuk sekedar makan itu sudah berlimpah-limpah, betul, ya. Wallahu a'lam, apakah mereka itu termotivasi dengan hadis ini? Saya kira juga iya, ya. Meskipun tidak secara langsung mereka itu memahami secara konten hadis ini. Apakah mereka itu mendengarkan melalui podcast misalnya, atau ceramah dakwah dan sebagainya, itu kan luar biasa. Bahkan di hadis Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul amali afdal, ya, aktivitas amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ini kan kita kaitannya dengan kesalehan sosial kita. Bagaimana apa yang kita miliki ini juga bisa ditransferkan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah, ya, melalui takjil misalnya kalau di Ramadan saat ini, ya, atau bentuk-bentuk yang
yang lainnya. Nah, ini bentuk kesolehan sosial kita. Makanya nanti puasa ini tidak hanya jangan sampai sekedar lewat saja, laparnya, dahaganya lewat saja, tapi itu biasanya harus ada dampak. Paling tidak ada setelah Ramadan sifat empati kita untuk sesama itu ya lebih daripada sebelumnya. Lebih-lebih nanti pasca Ramadan. Nah, ini yang susah juga ya untuk mempertahankan selama Ramadan ini, kita pertahankan pasca Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kembali ke Ramadan berikutnya. Nah, itu yang keempat adalah wasaimu fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini kaitannya dengan puasa ini. Ini kan kaitannya dengan juga peningkatan kualitas spiritual kita. Makanya salah satu media atau mujahadah riyadhah ulama-ulama kita yang diajarkan kepada kita misalnya, salah satu melalui puasa. Untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa karena dijadikan riyadhah bagi orang tua untuk menjadikan anak-anaknya yang menginginkan putra-putrinya itu menjadi anak yang soleh, taat, cerdas. Juga ada yang melalui puasa di setiap hari kelahirannya. Puasa sunnah ini Ustaz ya? Puasa sunnah ya? Puasa sunnah ya. Artinya di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, di Ramadan ini Allah menurunkan semua rahmatnya, kebaikannya, dosa-dosa diampuninya. Artinya momentum Ramadan ini kalau kita tidak maksimalkan, tidak kita ambil hikmah di dalamnya, ya nanti kita akan menjadi orang yang merugi. Sehingga Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Dalam hadisnya ketika Nabi mau menaiki mimbar saat khutbah, menyampaikan khutbahnya, intinya seperti ini yang kaitannya dengan Ramadan. Ragima anfurajulin, celakalah seseorang yang ia diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai Ramadan, tapi pasca Ramadan dia tidak mendapatkan ampunannya. Masya Allah. Kita tidak menginginkan itu ya. Jangan sampai Ini juga ada lagi yang selanjutnya, ada 3 pokoknya. Yang kedua itu ragima anfurajulin, orang yang memiliki kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tapi dia tidak bisa menjadikan sebab baginya untuk masuk surga. Itu nilai-nilai birrul walidain kita kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga itu adalah orang dianggap orang yang merugi, yang celaka ketika nama saya disebut dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini semua senantiasa dijadikan umatnya, dikumpulkan bersama Rasulullah, para sahabat dan para salihin. Amin. Ya. Kita kembali ke tema tadi Ustadz ya, tentang kesolehan sosial. Nah, ini rata-rata sahabat Maliki yang mendengarkan adalah para mahasiswa. Betul. Mungkin bisa disampaikan Ustadz bagaimana tentang kesolehan sosial yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di bulan Ramadan ini. Iya. Di bulan Ramadan ini, kemarin saya masuk di jam pertama, kebetulan studi Al-Quran kok pas gitu sekali. Momentumnya pas ya. Momentumnya kok pas ya. Sebelum saya memulai ke perkuliahan, selalu saya tanyakan, karena ini momen Ramadan, juga bulan Syahrul Quran, selalu tanya, kam juz'an qara'tah ya. Sudah berapa juz yang dibaca? Ini untuk membangun kualitas spiritualnya ya. Kalau untuk kesolehan sosialnya berbentuk bagaimana kita ini tadi hafidul lisan juga bisa, sesama teman, sahabat, bagaimana komunikasi dijaga dengan baik ya. Sifat tolong menolongnya juga ada di situ ya, dalam kerjasama dalam penyelesaian tugas misalnya kalau mahasiswa ya. Dan juga bentuk-bentuk yang lain ya. Untuk kesalahan sosialnya saya kadang ini
saling menyampaikan ke mahasiswa motivasi dengan apa tujuan maksud besar kampus kita yang ingin menjadi kampus yang green kampus, betul ya? Iya. Dengan TPN-nya bereputasi internasional. Bereputasi internasional. Jadi saya akan menyampaikan. Jadi untuk berkontribusi dalam hal ini, salah satu contohnya misalnya, tolong teman-teman misalnya yang dekat kampus, misalnya kuliahnya di gedung A, sedangkan rumahnya di sini, kan tidak perlu menggunakan kendaraan motor dan lain sebagainya. Itu juga memberikan kontribusi lah untuk pengembangan kampus kita ini. Terus bagaimana dengan ini Ustadz? Kan sekarang ini kalau dulu ya safari taraweh di masjid-masjid. Cuma sekarang fenomena yang ada ini safari untuk berbuka gratis. Nah, fenomena seperti itu gimana Ustadz? Ada nggak sih berkaitannya sama sosial nih Ustadz? Betul. Itu termasuk tadi ke mut'imul ji'an. Itu mungkin sosial mereka memberikan berbentuk makanan, baik itu takjil atau berbuka puasa. Ini yang fenomena yang terjadi untuk mahasiswa kita. Betul. Kalau dulu safari tarawih, kalau sekarang safari untuk buka gratis. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal soleh orang yang menyediakan itu, karena posisi teman-teman sini sebagai ibnu sabil ya, memang perlu kita ayomi, kita beri sejenis itu kegembiraan untuk mereka yang sedang melakukan puasa. Insya Allah ya, harapan kita insya Allah mereka juga bersyukur dengan adanya teman-teman mahasiswa yang mendatangi masjid-masjid ya, yang meramaikan masjid, meskipun tidak semuanya ya niatnya untuk takjil ya. Itu juga saya kadang sampaikan ya. Kadang saya tanya di mana masjid yang paling lengkap. Sampai sekarang ini kan fenomena yang kita ketahui, kalau nggak di masjid belakang, insya Allah sudah paham semua ya. Atau di sebelah ini juga ada yang paling lengkap itu. Tidak hanya takjil sampai ke buka puasanya. Di area kampus ini sudah banyak ya. Betul. Coba saya menyampaikan jangan hanya sekedar mencari takjilnya, ya usahakan sampai terawihnya lengkap. Saya juga tanyakan setiap pertemuan, sudah sampai mana terawihnya, masih lengkap kah atau sudah mulai ini berkurang. Mungkin salah satu ya dakwah kita lah untuk memotivasi ya Ustaz. Betul, akademisi UIN memang ya disitulah sasarannya. Baik Ustaz. Sebelum kita akan menyimpulkan, apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah Ustaz mungkin? Melalui hadis tadi yang saya sampaikan, harapan kami yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, pasca Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini adalah kesempatan. Ramadan ini kan bulan yang paling spesial. Nabi pun menantikan Ramadan, menyiapkan Ramadan ini tidak sehari 2 hari tapi 2 bulan. Mulai di Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bahkan ada satu hadis atau kamakal ya. Ada salah satu sahabat namanya Ibnul Qais, nanti kalau atau nanti bisa dicek ya. Ketika Sya'ban tiba, semua aktivitas muamalahnya ya, bisnisnya, tokonya ditutup. Hanya untuk sekedar fokus kepada membaca Al-Quran. Pasti beliau ini kan mengharapkan di Sya'ban sudah seperti nanti lebih-lebih di Ramadan. Saya sering sampaikan, usahakanlah selama Ramadan targetkan 1 kali hatam, syukur-syukur lebih gitu ya. Yang mudah-mudahan juga kita ya, ini juga sebagai pengingat bagi saya pribadi ya, untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di segmentasi yang lainnya ya. Baik sahabat Maliki di rumah, jangan lupa untuk tetap menyaksikan channel YouTube UIN Maulana Omar Ibrahim Malang, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan kita akhiri pada perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.